Halo, perkenalkan nama saya Firman Jabarugo. Pada saat ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi kami teologi sistematika 3 dan judul materi kami yang kami bahas pada saat ini yaitu soteriologi. Pertama dulu kita mengetahui arti dari kata soteriologi. Akar kata dalam soteriologi ada tiga yaitu soter yang artinya juru selamat dan soteria artinya keselamatan dan yang terakhir itu logos artinya studi atau doktrin. Jadi bisa kita simpulkan bahwa soteriologi adalah cabang ilmu teologi sistematika yang mempelajari karya keselamatan Allah bagi manusia melalui Yesus Kristus dan penerapannya dalam kehidupan orang percaya. Dalam perjanjian lama ada dua arti yaitu yasa dan gaal. Pertama, yasa dalam perjanjian lama yang artinya menyelamatkan, membebaskan, menolong atau membersihkan atau memberikan kemenangan. Secara teologis menekankan keselamatan dari dosa dan konsekuensinya. Yang kedua yaitu gaal dalam PL yang artinya penebusan berbiaya. Ini menekankan aspek hukum dan penebusan melalui pemberian kembali dengan harga tertentu. Dan di dalam perjanjian baru ada beberapa artinya yaitu arti soteria yaitu kelepasan rohani, kebebasan dari segala bahaya atau kebinasaan rohani, maut dan murka Allah. Yang ketiga, hasil pertobatan. Kesedihan menurut Allah menghasilkan pertobatannya yang membawa keselamatan. Dan yang terakhir yaitu melalui Kristus, anugerah yang ditentukan Allah untuk melindungi manusia. Ada 4 dimensi soteriologi. Dimensi yang pertama, kebutuhan. Penjelasan teologisnya, manusia berdosa dan terpisah dari Allah. Bisa kita lihat dalam Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Dimensi yang kedua yaitu dasar. Makna penjelasan teologisnya, anugerah Allah yang tidak dapat diusahakan. Bisa kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Yang dimensi yang ketiga yaitu jalan. Penjelasan teologisnya, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan dimensi yang terakhir yaitu hasil akhir. Penjelasan teologisnya, hidup kekal dan pemulihan seluruh ciptaan. Bisa kita lihat dalam Wahyu pasal 21 ayatnya ke-5 dan Roma pasal 8 ayat 19. Soteriologi adalah inti dari Injil yang artinya pembebasan total dari dosa melalui iman kepada Kristus. Jadi jikalau kita tidak percaya kepada Kristus, jikalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka dosa kita tidak akan dibebaskan, dosa kita tidak akan diampuni. Ada beberapa pertanyaan dalam materi ini, yaitu pertanyaan pertama, mengapa manusia memerlukan keselamatan? Dan yang kedua, apa dasar keselamatan? Dan yang ketiga, bagaimana keselamatan dikerjakan? Dan yang keempat, siapa yang diselamatkan? Dan yang kelima, dapatkan keselamatan itu hilang? Dan yang terakhir, apa tujuan akhir keselamatan? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa manusia memerlukan keselamatan? Yang pertama, karena manusia telah berbuat dosa. Bisa kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 23. Dan yang kedua, karena upah dosa adalah kematian. Bisa kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 23.
Maut mencakup kematian secara rohani yang terpisah dari yang terpisah dari Allah. Dan ketiga, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bisa kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Orang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti saya akan memberikan sebuah ilustrasi seperti orang yang tenggelam di air. Jikalau dia tidak ditolong oleh orang lain, jikalau dia tidak dibantu oleh orang lain, maka dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri di sungai tersebut. Sama seperti kita yang orang berdosa ini, jikalau Yesus tidak menolong kita, maka kita tidak bisa selamat dari dosa tersebut. Dan pertanyaan kedua, apa dasar keselamatan? Dasar keselamatan yaitu kasih karunia. Dasar utama keselamatan adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia berarti anugerah Allah yang diberikan kepada manusia tanpa didasarkan pada usaha atau kelayakan manusia. Bisa kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Yang kedua, pengorbanan Yesus Kristus. Dasar keselamatan juga terletak pada karya Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Pengorbanan Kristus merupakan tindakan Allah untuk menebus dosa manusia dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayatnya 16 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dan yang ketiga, keadilan dan kasih Allah. Keselamatan juga menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan kasih Allah. Allah adalah Allah yang adil sehingga dosa tidak dapat diabaikan. Namun Allah juga penuh kasih sehingga Ia menyediakan jalan keselamatan bagi manusia. Kesimpulannya, dasar keselamatan adalah kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia melalui iman kepada Kristus. Dalam karya keselamatan tersebut, Allah menyatakan sekaligus keadilan dan kasih-Nya kepada manusia. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana keselamatan itu dikerjakan? Ya, keselamatan hanya efektif bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Bisa kita lihat dikatakannya dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-1 yang mengatakan di sana, dia mengatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini sudah jelas mengatakan bahwa kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Kristus Yesus. Selanjutnya dia mengatakan di Yohanes pasal 1 ayat 12 dan Kisah Para Rasul 16 dan 31. Yang kedua itu keselamatan itu hanya efektif bagi mereka yang percaya. Artinya keselamatan hanya efektif kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan mereka bukan hanya percaya saja, mereka membuktikan melalui tindakan mereka dengan cara mereka akan menyampaikan kabar baik tersebut kepada semua orang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua orang, tetapi hanya diterima secara nyata oleh mereka yang percaya kepada Kristus, sehingga pemberitaan Injil menjadi tugas penting bagi gereja. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu siapa yang diselamatkan? Ya, siapa yang diselamatkan yaitu mereka yang percaya kepada Kristus. Alkitab menegaskan bahwa yang diselamatkan adalah mereka yang percaya kepada Kristus. So kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31.
Ayat ini dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, ayat ini menekankan bahwa orang yang menerima Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31, ayat ini menunjukkan bahwa iman kepada Kristus adalah jalan keselamatan. Dalam sejarah teologi ada perbedaan penekanan mengenai siapa yang diselamatkan. Yang pertama mengenai pandangan Calvinis, yang diselamatkan adalah mereka yang dipilih Allah sejak mula. Penekanan utamanya ada pada kedaulatan Allah. Orang yang percaya dipahami mereka yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Ada beberapa tokoh yang mendukung ini, yaitu John Calvin dan Louis Berkhof. Dan yang kedua, pandangan Arminian. Keselamatan memang berasal dari kasih karunia Allah, tetapi menjadi efektif bagi mereka yang merespons anugerah itu dengan iman. Dalam pandangan ini, tanggung jawab manusia lebih ditekankan. Ia mengatakan dalam Roma pasal 10 ayat 13, mengatakan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua orang tanpa memandang suku, bangsa, status sosial, jenis kelamin atau latar belakang. Artinya, tidak ada kelompok tertentu yang secara otomatis lebih layak menerima keselamatan. Semua manusia adalah orang yang berdosa. Intinya, keselamatan tidak dibatasi oleh identitas manusia, tetapi ditentukan oleh relasi iman kepada Kristus. Kesimpulannya, bisa kita simpulkan bahwa siapa yang diselamatkan, menurut Alkitab yang diselamatkan adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam perspektif teologis, Calvinis menekankan bahwa mereka adalah orang-orang yang merespon. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah. Arminian menekankan bahwa mereka adalah orang-orang yang merespons anugerah Allah dengan iman, namun orang yang sama sepakat bahwa orang yang merespons anugerah Allah dengan iman, namun keduanya pandangan yang sama sepakat bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus. Karena itu dapat disimpulkan bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang. Pertanyaan yang kelima yaitu, dapatkah keselamatan hilang atau dapatkah keselamatan dapat ditinggalkan? Ada dua, yaitu yang pertama, dapatkah keselamatan hilang? Ya. Jawabannya yaitu yang pertama, keselamatan tidak dapat hilang. Pandangan ini mengajarkan bahwa orang yang sungguh-sungguh diselamatkan akan tetap dipelihara oleh Allah sampai akhir. Keselamatan tidak bergantung pada kekuatan manusia, tetapi pada kesetiaan dan kuasa Allah sendiri. Bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 yang mengatakan di sana bahwa aku memberikan hidup yang kekal. Dan di Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 mengatakan di sana bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan. Ayat-ayat ini dipahami sebagai jaminan bahwa keselamatan orang percaya aman di dalam Tuhan jika Allah yang memulai. Dan yang kedua yaitu, dapatkah keselamatan ditinggalkan atau kondisional? Pandangan ini mengajarkan bahwa seseorang yang telah menerima keselamatan tetap harus bertekun dalam iman. Jika ia dengan sadar, terus-menerus, dan sengaja meninggalkan Kristus, maka ia berada dalam bahaya kehilangan bagian dalam keselamatan.
Bisa kita lihat dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 yang mengatakan di sana bahwa peringatan keras terhadap mereka uh, yang pernah mendapatkan karunia surgawi lalu murtad. Dan yang kedua yaitu di 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21 yang mengatakan bahwa ini menggambarkan keadaan orang yang setelah mengenal jalan kebenaran kemudian berbalik lagi. Ayat-ayat ini dipahami sebagai peringatan nyata bahwa kemurtadan bukan hal sepele, karena itu keselamatan tidak boleh dipahami secara sembrono seolah-olah seseorang dapat hidup sembarangan tanpa akibat rohani. Titik perbedaan utama dalam kedua pandangan ini yaitu terletak pada cara memahami hubungan antara jaminan keselamatan dan peringatan terhadap kemurtadan. Pandangan tidak dapat hilang lebih menekankan bahwa orang yang benar-benar diselamatkan pasti akan bertahan jika seseorang akhirnya murtad, hal itu menunjukkan bahwa sejak awal ia belum sungguh-sungguh mengalami keselamatan sejati. Sebaliknya, pandangan dapat ditinggalkan menekankan bahwa peringatan kitab ditunjukkan kepada orang percaya secara nyata sehingga kemungkinan jatuh dari iman harus dipandang serius. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apa tujuan akhir keselamatan? Tujuan akhir keselamatan yaitu yang pertama, mengantar orang percaya kepada persekutuan kekal dengan Allah. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai 4 digambarkan bahwa Allah akan diam bersama umatnya, tidak ada lagi maut, duka cita, tangisan atau penderitaan. Ini menunjukkan bahwa puncak keselamatan adalah persekutuan sempurna antara Allah dan umatnya. Dan yang kedua, membawa orang percaya kepada kemuliaan akhir. Keselamatan mencapai kesempurnaan bersamanya dalam glorifikasi, yaitu saat orang percaya dimuliakan bersama Kristus. Terus kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 30 yang mengatakan bahwa mereka yang dibenarkan Allah juga dimuliakannya. Dalam tahap ini orang percaya dibebaskan sepenuhnya dari dosa, keselamatan, penderitaan, dan kematian. Dan yang ketiga, untuk kemuliaan Allah, tujuan tertinggi dari keselamatan adalah kemuliaan Allah. Bisa kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa orang percaya ditentukan supaya menjadi pujian bagi kemuliaan Allah. Dengan demikian tetapi pada pernyataan kasih, anugerah, kuasa, dan kemuliaan Allah. Demikian saja. Shalom.